Uang adalah satu-satunya benda mati di dunia ini yang memiliki kaki, dan anehnya, dia selalu berlari lebih cepat daripada manusia yang mengejarnya. Sebuah hukum tak tertulis di semesta ini seringkali bekerja dengan cara yang sangat sarkas. Semakin kamu bangun lebih pagi, memeras keringat lebih deras, dan mengorbankan waktu tidurmu sampai matamu menghitam demi mengejar lembaran kertas itu, dia justru terasa semakin menjauh. Dia seperti bayangan. Kamu melangkah maju, dia mundur satu langkah. Kamu berlari kencang, dia melesat hilang. Kamu mengira masalahnya ada pada kurangnya kerja kerasmu, padahal kenyataannya, isi kepalamu sendiri yang sedang mengusir kemakmuran itu secara gaib. Aku sering sekali merenungkan ironi ini, melihat bagaimana banyak orang di luar sana, mungkin termasuk dirimu, yang terjebak dalam lingkaran setan yang melelahkan. Kamu bekerja bagai kuda, menahan semua rasa lelah, mengabaikan tubuh yang mulai ringkih, hanya untuk mendapati bahwa uang yang masuk ke rekeningmu cuma sekadar lewat. Dia datang di awal bulan, lalu menguap begitu saja tanpa jejak di minggu kedua, meninggalkanmu dalam ruang batin yang penuh dengan kecemasan yang sama. Setiap hari, setiap tahun, mari kita urai apa yang sebenarnya terjadi di dalam batinmu saat kamu sedang menggebu-gebu mengejar target finansial itu. Ketika kamu bergerak dengan ambisi yang meledak-ledak, sadari atau tidak, bahan bakar utamamu sebenarnya bukanlah motivasi, melainkan ketakutan. Kamu ketakutan setengah mati jika bulan depan tidak bisa membayar cicilan. Kamu cemas luar biasa membayangkan dirimu dicap gagal oleh keluarga, atau menjadi beban yang terus menjerat orang-orang di sekitarmu. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan menjadi sandwich generation yang tidak punya masa depan, atau ketakutan kehilangan harga diri di mata sosial. Itulah yang sebenarnya mendorongmu berlari setiap hari. Disinilah jebakan egomu bekerja dengan sangat rapi. Ego selalu membisikkan bahwa solusi dari rasa takutmu adalah dengan mengejar uang lebih banyak lagi. Tapi hukum alam tidak bisa dibohongi oleh topeng ambisimu. Semesta tidak membaca apa yang kamu inginkan, semesta merespons apa yang kamu rasakan. Ketika batinmu dipenuhi oleh getaran kecemasan, panik, dan rasa tidak aman, kamu sebenarnya sedang memancarkan sinyal kuat bahwa dirimu sedang kekurangan. Kamu sedang berteriak pada kehidupan bahwa kamu adalah orang yang tidak punya. Dan tebak apa yang terjadi? Kehidupan akan dengan senang hati mengamini getaran itu, lalu menciptakan lebih banyak realita yang membuatmu tetap kekurangan. Semakin kamu panik mengejar, semakin uang mengendus aroma ketakutanmu, dan dia akan langsung berlari menjauh, karena uang hanya tertarik pada ketenangan, bukan kekalutan. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang sangat brutal. Kamu cemas karena tidak punya uang, lalu karena cemas, kamu mengejarnya setengah mati dengan energi yang kotor. Akibat energi yang kotor itu, uang malah menjauh, dan ketika uang menjauh, rasa cemasmu berlipat ganda. Kamu mulai terjebak dalam rutinitas robotik yang membunuh jiwamu perlahan-lahan. Kamu cemas saat tidur, panik saat bangun, dan merasa bersalah setiap kali menghabiskan uang, bahkan hanya untuk sekadar bernapas. Hidupmu tidak lagi menjadi sebuah perjalanan, melainkan pelarian tanpa akhir dari hantu kemiskinan yang terus membayangi di belakangmu. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang di luar sana yang tampaknya bekerja dengan sangat santai, namun uang justru datang berbondong-bondong menghampiri mereka seperti magnet yang tidak bisa ditolak? Mengapa hidup mereka terasa begitu mengalir, sementara hidupmu terasa seperti mendaki tebing curam yang licin di tengah badai? Ada satu rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh egomu sendiri. Ada sebuah sumbatan energi purba, sebuah program bawah sadar yang sangat fatal, yang tertanam begitu dalam di lubuk batinmu. Program inilah yang selama ini bekerja di balik layar, membalikkan semua kerja kerasmu menjadi kesia-siaan, dan memastikan bahwa dirimu akan tetap melarat seumur hidup tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Ketika sumbatan energi itu mulai bekerja, dia tidak mengetuk pintu kesadaranmu. Dia menyusup pelan-pelan melalui keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, yang semuanya bersumber dari satu tempat, anatomi ketakutan di dalam kepalamu. Mari kita jujur pada diri sendiri.
Apa yang sebenarnya terjadi di dalam dadamu ketika kamu melihat saldo rekeningmu mulai menipis? Ada rasa sesak yang tiba-tiba datang, bukan? Ada getaran halus yang membuat jantungmu berdegup lebih kencang, sebuah bisikan dingin yang mengatakan bahwa kamu tidak aman. Rasa tidak aman inilah yang menjadi akar dari getaran kekurangan yang selama ini kamu pelihara tanpa sadar. Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan uang, mereka hanya perlu memikirkan uang. Maka, sepanjang hari isi kepalamu penuh dengan angka, target, dan rencana-rencana finansial. Namun, ada perbedaan yang sangat tipis. Namun dampaknya sehangat api dan sedingin es antara memikirkan uang karena kamu mencintai prosesnya, dengan memikirkan uang karena kamu ketakutan setengah mati jika tidak memilikinya. Saat kamu bergerak dari ruang batin yang ketakutan, setiap langkahmu sebenarnya sedang memancarkan getaran kelangkaan. Kamu sedang meyakinkan dirimu sendiri bahwa uang adalah barang langka yang harus diperebutkan dengan darah dan air mata. Dan inilah ironi besarnya. Karena batinmu meyakini uang itu langka, maka seluruh radar di otakmu hanya akan mencari pembuktian atas kelangkaan tersebut. Kamu akan magnetis terhadap masalah. Kamu akan menarik pengeluaran-pengeluaran mendadak yang tidak masuk akal. Entah itu kendaraan yang tiba-tiba rusak, anggota keluarga yang mendadak sakit, atau tertipu rekan bisnis. Semua itu terjadi bukan karena kamu kurang beruntung, melainkan karena batinmu sedang menciptakan realita yang cocok dengan getaran ketakutanmu. Lihatlah bagaimana lingkaran setan ini menjerat mereka yang sering kita sebut sebagai sandwich generation. Aku sering melihat polanya. Seseorang yang merasa memikul beban seluruh keluarga di pundaknya mulai bekerja dengan tingkat stres yang luar biasa tinggi. Mereka begadang, menekan ego mereka di bawah injakan bos yang semena-mena, dan mengabaikan sinyal-sinyal protes dari tubuh mereka sendiri. Motivasi mereka terlihat sangat mulia, ingin membahagiakan orang tua, ingin membayar utang keluarga, ingin menjadi pahlawan. Namun, perhatikan ruang batinnya. Di sana tidak ada kedamaian. Yang ada adalah rasa bersalah yang akut jika mereka beristirahat walau hanya 1 jam. Ada kemarahan yang terpendam karena harus menanggung beban yang bukan sepenuhnya milik mereka. Dan ada kecemasan konstan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang tidak akan pernah cukup. Ketika kamu mengambil keputusan finansial dari ruang batin yang kalut dan penuh tekanan seperti itu, keputusanmu hampir selalu berakhir menjadi blunder. Kamu menjadi tergesa-gesa karena ingin cepat keluar dari jeratan utang atau tekanan hidup. Kamu dengan mudah tergiur oleh investasi bodong yang menjanjikan kekayaan instan. Atau kamu mengambil pinjaman baru yang bunganya mencekik hanya untuk menutupi gengsi dan ketakutanmu sesaat. Kamu mengira sedang menyelesaikan masalah, padahal kamu sedang menggali lubang kuburmu sendiri, deeper and deeper. Kamu terjebak dalam ilusi bahwa jika aku bekerja sedikit lebih keras lagi, semua ini akan selesai. Tapi itu bohong. Kerja keras yang lahir dari batin yang tertekan hanya akan melahirkan kelelahan yang semakin pekat. Sebab uang memiliki psikologinya sendiri. Uang adalah energi yang sangat peka. Dia seperti makhluk hidup yang bisa merasakan apakah dia diundang datang sebagai tamu kehormatan yang dihargai, atau dia dikejar seperti buronan oleh seorang pemburu yang kelaparan dan frustrasi. Jika kamu adalah uang, apakah kamu mau mendatangi seseorang yang auranya dipenuhi oleh kepanikan, ketakutan, dan rasa tidak aman? Tentu tidak. Kamu akan memilih menjauh dan mencari tempat yang lebih tenang. Tempat di mana kehadiranmu tidak dijadikan satu-satunya penentu hidup dan mati seseorang. Sadari ini. Setiap kali kamu memegang uang dengan tangan yang gemetar karena takut kehilangannya, uang itu sedang merencanakan cara untuk pergi darimu. Setiap kali kamu membayar tagihan dengan umpatan di dalam hati dan rasa berat di dada, kamu sedang menutup keran rezekimu sendiri untuk hari esok. Kamu sedang memelihara mentalitas miskin, seberapapun besarnya angka yang tertulis di slip gajimu saat ini. Lalu, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari cengkeraman anatomi ketakutan yang sudah bertahun-tahun mengakar di dalam diri kita ini? Bagaimana cara mengubah getaran batin yang selalu merasa kurang ini menjadi sebuah ruang yang siap menerima kelimpahan tanpa harus mengemis pada keadaan?
Mari kita urai lebih dalam di bagian selanjutnya, karena aku ingin memperlihatkan kepadamu sebuah perbandingan yang akan membuka matamu lebar-lebar tentang dua jenis energi yang sangat bertolak belakang di semesta ini. Mari kita beralih sejenak dari lingkaran setan yang melelahkan itu, dan melihat sebuah hukum alam yang sangat sederhana, namun seringkali diabaikan oleh isi kepala yang telanjur bising. Aku ingin mengajak dirimu melihat perbedaan mendasar antara dua jenis manusia dalam menyikapi kemakmuran, si pemburu dan si pemilik taman. Bayangkan seorang pemburu yang sedang berada di tengah hutan, matanya liar memandang ke segala arah, napasnya memburu, dan tangannya mencengkeram erat sebuah jaring. Targetnya adalah seekor kupu-kupu yang sangat indah. Bagi si pemburu, kupu-kupu itu adalah segalanya, piala yang harus dia dapatkan untuk membuktikan harga dirinya, atau mungkin satu-satunya hal yang dia yakini bisa menyelamatkan hidupnya dari kelaparan. Maka, mulailah dia berlari. Setiap kali kupu-kupu itu hinggap di sebuah ranting, si pemburu melompat dengan agresif, mengibaskan jaringnya dengan penuh kepanikan. Namun, apa yang terjadi? Setiap gerakan yang menggebu-gebu, setiap deru langkah kaki yang tergesa-gesa, dan setiap embusan napasnya yang syarat akan ambisi justru menciptakan getaran udara yang membuat si kupu-kupu waspada. Makhluk kecil itu selalu berhasil melesat terbang beberapa detik sebelum jaring menyentuhnya. Si pemburu terus mengejar hingga kakinya berdarah, energinya terkuras habis, dan batinnya dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Di akhir hari, dia terduduk lemas di atas tanah yang dingin, dengan tangan kosong dan jiwa yang kosong. Sekarang, mari kita lihat manusia jenis kedua, si pemilik taman. Orang ini tidak mengalokasikan energinya untuk berlari ke sana kemari di dalam hutan. Dia memilih untuk tinggal di tanahnya sendiri, lalu mulai menanam. Dia menggemburkan tanah dengan sabar, menanam benih-benih bunga yang wangi, menyiramnya setiap pagi, dan memastikan matahari menyinari pekarangannya dengan cukup. Dia merawat tamannya dari ruang batin yang tenang, damai, dan penuh rasa syukur atas setiap tunas kecil yang mulai tumbuh. Dia tidak pernah mengemis agar kupu-kupu datang saat itu juga. Dia tidak cemas jika hari ini tamannya masih sepi. Namun, sebuah hukum tak tertulis di semesta ini selalu bekerja dengan pasti. Ketika bunga-bunga itu mulai mekar sempurna, aroma harumnya menyebar ke udara. Tanpa perlu diundang, tanpa perlu dikejar dengan jaring yang merusak, puluhan kupu-kupu paling indah di hutan itu akan datang dengan sendirinya. Mereka hinggap di kelopak bunga, bermain di sekitar pekarangan, dan betah tinggal di sana dalam waktu yang lama. Mengapa? Karena si pemilik taman telah menciptakan sebuah ekosistem yang layak untuk disinggahi. Uang, dalam dimensi energi yang paling murni, bekerja persis seperti kupu-kupu tersebut. Selama ini, egomu telah memaksa dirimu menjadi si pemburu. Kamu mengira bahwa dengan mengejar target finansial menggunakan tombak ambisi dan jaring kecemasan, uang akan menyerah lalu menyerahkan diri kepadamu. Padahal, semakin agresif kamu mengejarnya karena takut miskin, semakin pekat aura kekalutan yang kamu pancarkan. Dan aura kekalutan itu adalah alarm bahaya bagi energi kemakmuran. Kamu membuat uang takut dan memilih untuk hinggap di tempat lain yang lebih damai. Sebaliknya, mereka yang hidupnya tampak begitu mengalir dan dikejar oleh uang adalah orang-orang yang sibuk membangun taman di dalam batin mereka. Taman itu adalah frekuensi kelimpahan, abundance mentality. Mereka tidak bekerja dengan vibrasi, aku harus mendapatkan ini karena aku takut kekurangan. Melainkan aku menuangkan karya terbaikku, aku mengasah keahlianku, dan aku mengkondisikan jiwaku agar pantas menerima kemakmuran. Mereka melepas kemelekatan pada hasil, sehingga proses yang mereka jalani terasa sangat ringan dan bernilai tinggi. Ketika batinmu sudah bergeser dari seorang pemburu yang kelaparan menjadi seorang pemilik taman yang damai, cara dirimu memandang pekerjaan akan berubah total. Kamu tidak lagi memandang bisnismu atau pekerjaanmu sebagai alat pelarian dari kemiskinan, melainkan sebagai wadah untuk mengekspresikan nilai diri. Dan semesta selalu membayar mahal sebuah nilai diri yang autentik, bukan kepanikan yang dibungkus topeng produktivitas. Namun, untuk bisa mulai menanam bunga-bunga kelimpahan itu di dalam diri, kita harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini sengaja kamu tutupi. Kita harus memeriksa tanah batinmu,
Karena bisa jadi, di bawah permukaan tanah yang ingin kamu tanami itu, terdapat racun purba yang selama ini membunuh setiap benih kemakmuran sebelum mereka sempat tumbuh. Mari kita melangkah lebih dalam, karena disinilah kita akan menelanjangi sumbatan batin paling rahasia yang selama ini mengunci pintu rezekimu dari dalam tanpa kamu sadari. Tanah batin yang beracun tidak pernah bisa menumbuhkan taman yang indah sekeras apapun kamu menyiramnya dengan keringat. Dan di bagian inilah, aku ingin mengajak dirimu untuk meletakkan semua senjatamu, menanggalkan topeng ambisimu, dan berani melihat ke dalam ruang paling gelap di dalam isi kepalamu. Kita akan membongkar sumbatan energi tersembunyi yang selama ini bertindak sebagai pemberontak di dalam dirimu sendiri. Pernahkah kamu mengalami momen di mana rezekimu seolah sengaja dihentikan tepat ketika kamu hampir mencapainya? Kesepakatan bisnis yang tinggal selangkah lagi tiba-tiba batal tanpa alasan jelas. Uang bonus yang sudah di depan mata mendadak harus habis untuk biaya perbaikan yang tak terduga. Atau, ketika kamu akhirnya memegang uang dalam jumlah cukup, ada dorongan aneh di dalam dirimu untuk segera menghabiskannya demi hal-hal yang tidak penting. Egomu akan dengan cepat menyalahkan keadaan luar. Kamu akan mengutuk nasib buruk, menyalahkan orang lain, atau menganggap semesta sedang tidak adil padamu. Namun, mari kita telanjangi kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah ulah program bawah sadarmu sendiri yang sedang melakukan sabotase diri, self-sabotage. Di lubuk hatimu yang paling dalam, ada sebuah keyakinan purba yang berbisik bahwa kamu sebenarnya tidak layak untuk menjadi kaya. Sumbatan energi ini tidak muncul begitu saja. Dia adalah akumulasi dari trauma masa kecil dan rekaman demi rekaman yang kamu serap dari lingkunganmu sejak dini. Ingatlah kembali bagaimana orang tuamu atau orang-orang di sekitarmu membicarakan tentang uang ketika kamu masih kecil. Apakah mereka sering bertengkar di meja makan karena tagihan yang menumpuk? Apakah kamu sering mendengar kalimat seperti, mencari uang itu setengah mati? Kita ini orang kecil, jangan mimpi terlalu tinggi. Atau, orang kaya itu biasanya pelit dan sombong. Tanpa kamu sadari, anak kecil di dalam dirimu merekam semua itu sebagai kebenaran mutlak. Otak bawah sadarmu mengaitkan uang dengan konflik, rasa sakit, kekalutan, dan kejahatan moral. Jadi, ketika kamu tumbuh dewasa dan egomu berteriak ingin kaya, belahan jiwamu yang lain justru ketakutan setengah mati. Bawah sadarmu berpikir, jika aku punya banyak uang, aku akan menjadi orang yang sombong, aku akan dijauhi, atau aku akan mengalami penderitaan yang sama seperti orang tuaku dulu. Sumbatan ini semakin diperparah oleh racun modern bernama rasa iri yang kamu konsumsi setiap hari melalui layar ponselmu. Kamu melihat pencapaian orang lain, lalu batinmu bergetar penuh rasa tidak berdaya dan dengki yang dibungkus kata motivasi. Rasa iri itu adalah penegasan paling nyata bahwa kamu merasa berada di bawah, bahwa kamu tidak memiliki apa yang mereka miliki. Kamu memprogram dirimu untuk selalu menjadi penonton kelimpahan orang lain, bukan pemilik kelimpahan itu sendiri. Jebakan ego yang paling halus adalah ketika dia membungkus rasa tidak layak ini dengan topeng ambisi yang menggebu-gebu. Kamu mengejar uang setengah mati sebenarnya bukan karena kamu mencintai kemakmuran, melainkan karena kamu sedang berusaha membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang dulu meremehkanmu. Kamu ingin membalas dendam. Kamu ingin memuaskan egomu agar diakui oleh dunia. Namun, ketahuilah bahwa energi yang bersumber dari dendam dan pembuktian diri adalah energi yang sangat berat dan melelahkan. Dia seperti bahan bakar, berkualitas rendah yang akan merusak mesin batinmu perlahan-lahan. Uang tidak akan pernah mau menetap di dalam batin yang penuh dengan dendam. Karena frekuensi kemakmuran sejati hanya bisa selaras dengan kedamaian dan rasa syukur yang murni. Selama ini, kamu terjebak dalam perang batin yang sangat melelahkan. Pikiran sadarmu menekan pedal gas sedalam-dalamnya untuk mengejar uang, sementara pikiran bawah sadarmu menarik rem tangan kuat-kuat karena ketakutan dan rasa tidak layak. Pantas saja hidupmu terasa jalan di tempat. Pantas saja kamu merasa lelah yang luar biasa, lelah jiwa dan raga, meskipun hasil yang kamu dapatkan begitu minim. Kamu sedang berperang melawan dirimu sendiri, dan dalam perang itu,
tidak akan pernah ada pemenang. Sekarang, rahasia itu sudah telanjang di depan matamu. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan kurang beruntung atau kurang kerja keras. Sumbatan itu ada di sana, di dalam batinmu, mengunci setiap aliran rezeki yang sebenarnya ingin menghampirimu. Lalu, bagaimana cara meruntuhkan tembok ego yang sudah mengeras ini? Bagaimana cara melepaskan rem tangan yang selama ini menahan laju hidupmu? Agar energi pengejaran yang melelahkan itu bisa berubah menjadi daya tarik kelimpahan yang alami. Mari kita melangkah ke bagian terakhir, bagian kelima. Karena di sanalah ego jiwamu akan benar-benar diruntuhkan, dan kita akan membangkitkan magnet kemakmuran yang sesungguhnya di dalam dirimu. Hari ini, di detik ini, perjalanan panjang egomu harus berakhir. Semua lelah yang kamu timbun, semua malam yang kamu korbankan demi mengejar angka-angka yang terus menjauh, telah membawamu pada satu titik balik yang sunyi. Kesadaran bahwa kemakmuran bukan tentang seberapa keras kamu memukul dunia luar, melainkan tentang seberapa damai dirimu berdamai dengan dunia dalam. Mari kita runtuhkan ilusi terbesar yang selama ini memenjarakan hidupmu. Ego selalu membisikkan bahwa kamu akan bahagia dan tenang setelah uang itu ada di tanganmu. Jika aku punya sekian ratus juta, aku akan santai. Jika utangku lunas, aku baru bisa tidur nyenyak. Itu adalah kebohongan terbesar yang dipelihara manusia modern. Hukum semesta bekerja secara terbalik. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk menjadi tenang. Kamu harus tenang terlebih dahulu agar frekuensi kemakmuran itu bisa menemukan jalan pulang ke batinmu. Langkah konkret pertama untuk meruntuhkan sumbatan energi ini adalah dengan melatih apa yang disebut sebagai detachment, melepaskan kemelekatan terhadap hasil. Bukan berarti kamu berhenti bekerja atau menjadi malas. Kamu tetap melangkah, kamu tetap menuangkan karya terbaikmu, namun kamu melepaskan cengkeraman jarimu yang gemetar dari hasil akhir. Ketika kamu menanam benih, tugasmu adalah menyiram dan memastikan tanahnya subur. Kamu tidak duduk di depan benih itu setiap jam, berteriak menyuruhnya tumbuh karena kamu ketakutan setengah mati jika dia mati besok pagi. Kamu membiarkan alam bekerja dengan waktunya sendiri. Mulai hari ini, ubah caramu berinteraksi dengan uang. Saat kamu harus mengeluarkan uang untuk membayar tagihan, cicilan, atau keperluan sehari-hari, berhentilah mengumpat di dalam hati. Berhentilah merasa bahwa uangmu sedang dikuras habis. Sebaliknya, ubah batinmu menjadi ruang yang penuh rasa syukur. Sadari bahwa uang yang keluar itu adalah bukti bahwa dirimu memiliki kemampuan untuk bertransaksi, bahwa kamu diberkati dengan daya untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Lepaskan uang itu dengan doa yang tenang. Pergilah untuk mengalirkan manfaat, dan kembalilah kepadaku bersama rombonganmu dalam jumlah yang lebih besar. Ketika kamu merelakan uang pergi tanpa rasa takut, kamu sedang memproklamasikan pada semesta bahwa keran rezekimu tidak akan pernah kering. Kemudian, mari kita sembuhkan anak kecil yang ketakutan di dalam dirimu. Maafkan masa lalumu. Maafkan ketidakberdayaan orang tuamu di masa lalu saat menghadapi kesulitan finansial. Sadari bahwa trauma mereka bukanlah takdirmu. Katakan pada batinmu sendiri dengan tegas namun lembut, aku layak untuk makmur. Aku layak untuk menerima kelimpahan tanpa harus mengorbankan kedamaian jiwaku. Kekayaan yang datang kepadaku adalah alat untuk menebar kebaikan, bukan topeng untuk menyembuhkan luka masa lalu. Ketika ego dalam dirimu runtuh, getaran batinmu akan bergeser dari frekuensi pemburu yang kelaparan menjadi seorang pemilik taman yang agung. Kamu tidak lagi dikejar oleh hantu kecemasan. Setiap pagi kamu terbangun bukan karena dikejar oleh rasa takut miskin, melainkan karena ditarik oleh inspirasi untuk menciptakan nilai baru bagi kehidupan. Dan disitulah keajaiban yang sunyi itu terjadi. Ketika kamu berhenti mengejar uang setengah mati dengan energi yang kotor, uang justru akan kehilangan arah dan berbalik arah untuk mencarimu. Dia akan mengendus ketenangan batinmu. Dia akan tertarik pada ruang jiwamu yang lapang. Dan dia akan datang menghampirimu melalui jalan-jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh logika egomu yang terbatas. Hidupmu tidak lagi menjadi pelarian yang melelahkan. Hidupmu menjadi sebuah aliran yang indah, di mana kerja kerasmu terasa ringan,
keputusan finansialmu menjadi jernih, dan rezeki datang bukan karena kamu berhasil menangkapnya dengan jaring yang rusak, melainkan karena dirimu telah bertransformasi menjadi magnet kelimpahan itu sendiri. Mulai detik ini, tarik napasmu dalam-dalam, lepaskan semua kepanikan itu, dan biarkan tamarmu mulai mekar dengan indahnya. Karena kemakmuran sejati tidak pernah berada di ujung pelarianmu, dia selalu menunggu di kedalaman keheningan batinmu sendiri. Jika batinmu terasa bergetar dan mengenali rasa lelah yang baru saja kita urai bersama, mari kita jadikan kolom komentar di bawah sebagai ruang jujur untuk saling menguatkan. Tuliskan perenunganmu, lepaskan beban egomu di sana. Dan jika perjalanan sunyi ini membawa setitik kedamaian atau kesadaran baru bagi jiwamu, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa dirimu siap melangkah menuju frekuensi kelimpahan yang sesungguhnya.